Pelakor itu aku. Oh, aku bukan pelakor. Kalau Ada kita lucu. pakai judulnya aku bukan pelakor kan banyak. Semuanya nggak mau jadi pelakor kan Bunda Rika. Ya, Kalau ya, ya, judulnya betul, betul. pelakor itu aku semua pada pengen lihat apa nih maksudnya. Betul sekali ya. Keren, keren Kak Lala. Jadi membuat orang penasaran ini. Apa ini ya? Keren, keren dah. Di tempat Kak Oyo nggak hujan ya Kak Oyo? Enggak, Bu. Alhamdulillah lah. Semoga lah ya. Di tempat Kak Rara juga enggak? Enggak, alhamdulillah terang benderang. Alhamdulillah. Ya. Saya ini khawatir nih, kita baru kali ini loh, saya juga webinar hujan deras dan juga ada petir gitu. Agak-agak sedikit ciut juga nih. Atau mulai aja kali ya Kak Oyo? Boleh, boleh Bunda. Mulai aja ya Kak Rara ya. Pembicaranya udah pada datang belum kau ya? Kalau misalnya belum datang, nggak apa-apa nanti setelahnya Rara lanjut beliau-beliaunya itu Kak Wil. Maksudnya siapa Kak? Yang ini? Halo. Halo. Sekarang ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kepada Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun berada sore hari ini dalam acara Meet and Greet bersama penulis buku Izinkan Aku Menikah Lagi, ya, Kak Rara Sasha. Kak Rara Sasha juga sudah hadir bersama kita sore hari ini. Terima kasih Kak Rara. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita sama-sama dapat menghadiri Meet and Greet bersama penulis buku Izinkan Aku Menikah Lagi, karya Kak Rara Sasha. Nah, ini terima kasih sudah bergabung semuanya nih, ibu-ibu sepertinya ada yang lagi di jalan, ambil ngabuburit ya Bu ya. Nah, untuk yang pertama yang menyapa ibu-ibu Ibunda Dr. Rika Sa'diah MPD, selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga selaku koordinator kegiatan Meet and Greet sore hari ini. Kemudian Bapak Haji Muzamil Syafi'i yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Dr. FD Nafisa yang sebentar lagi akan bergabung juga bersama kita. Dan tak lupa untuk seluruh peserta dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung sekali lagi dan selamat datang dalam Meet and Greet bersama penulis buku Izinkan Aku Menikah Lagi, karya Kak Rara Sasha. Nah, baik di sini saya akan memperkenalkan diri, saya dengan Oyo Nurhidayah Siregar, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga sesi Kak Rara, secercik cerita mengenai novel Izinkan Aku Menikah Lagi. Selanjutnya sesi tanya-jawab bersama Bapak Haji Muzamil, bersama Ibu Novida, dan juga bersama penulis. Selanjutnya akan ada juga sesi tanya-jawab bersama para peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Kami nanti akan menyediakan giveaway, hadiah bagi 3 penanya terbaik. Selanjutnya, dokumentasi dan penutup. Baik, untuk kelancaran acara kita sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibunda Dr. Rika Sa'diah MPD kepada Ibu. Kami persilahkan, Bun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu. Saya mau menyapa ini Bu Ade, ada siapa ini? Bu Hartati. Kita sudah kenal ya Bu ya. Ibu Novita ini ya. Ini Bumba ini siapa nih? Ya ini Rahmat. Nih. Kemudian AA Jiga nih siapa nih ya? Ya terima kasih ya. Nanti mungkin teman-teman ada sebagian kalau di sini masih susah di WA saya dan Japri masih susah masuk katanya Bun, mungkin karena sinyal. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini di puasa pertama kita bisa tetap bersilaturahim ya untuk mendengarkan sesi cerita sharing-sharing pengalaman Kak Rara Syasha ini yang luar biasa. Dia adalah seorang penulis novel yang tentu masih milenial gitu ya, Bu Hartati. Kalau kita kan mungkin kolonial ya, Bu Hartati ya. Ini termasuk kawannya luar biasa. Mereka adalah para generasi muda milenial yang keren lah ya, produktif, yang betul-betul mereka memiliki karya yang luar biasa dan tentu kita sebagai generasi yang lebih senior gitu ya, alias lebih tua ya Bu ya, nggak mau dibilang tua, senior lah bahasa. Senior lah, senior. Ya. bahasa halusnya senior ya Bu ya, bahasa kasarnya tua gitu ya. Ya, jadi kita tentu kan perlu mengapresiasi anak-anak muda yang seperti ini ya. Ini luar biasa. Oh ya, saya mau nyapa ini Bu Fitri. Bu Fitri, terima kasih Bu Fitri. Waduh, di mobil tapi tetap menyempatkan. Makasih Bu Fitri sudah hadir. Oke, beliau adalah Inspektorat Serang ya, di Serang sana. Makasih atas kehadirannya. Oh iya, provinsi, iya. Yang punya Serang ini ya. Ini juga Bu Ade yang pakar kesehatan ini ya. Nanti sebetulnya bisa juga nih jadi ide novel nih bagi Kak Rara ini ya. Dari teman-teman yang luar biasa di sini, Bu Hartati juga senioritasnya luar biasa, beliau di dunia pendidikan sudah puluhan tahun ya. Itu bisa dijadikan inspirasi kan untuk membuat novel perempuan-perempuan yang luar biasa kontribusinya gitu ya Kak Rara ya. Ini tadi kan dari Grid ini kan tentu Kak Rara juga bisa menemukan ide ya, saya yakin itu. Karena kan mungkin kalau penulis itu kalau menangkap ide kan bisa lebih cepat gitu ya, beda dengan yang memang bukan passionnya di penulis gitu Bu ya. Kalau saya kan mungkin basicnya adalah akademisi, saat menulis itu ampun dia belum apa-apa sumbernya mana, belum apa-apa ini sumbernya dari mana, harus dari jurnal, pusing kepala gitu ya. Ternyata saya benar-benar harus belajar banyak nih. Sebetulnya saya juga pengen ya adalah satu karya gitu ya Bu ya, dalam bentuk novel gitu ya. Jadi setidaknya hari ini saya juga bisa belajar banyak dari Kak Rara ini, adik kita ini, dan Kak Oyo juga ini yang sudah beberapa karyanya sudah ada. Jadi kita hari ini kita berbagi sharing, semoga sukses ya Kak Rara seterusnya dan bisa menginspirasi kita-kita semua yang belum punya karya gitu ya. Dan tentu saja kita apresiasi Kak Rara dan tentu saja para penulis-penulis yang lain yang muda ya, sehingga nanti bisa berkontribusi karena kan ini karya menulis itu kan nanti akan dikenang sampai kapanpun ya, gitu ya Bu Hartati ya, sama anak kita ya, dikenang oleh waktu dengan menulis itu ya. Mungkin itu saja ya Kak Rara sambutannya, dan Kak Oyo terima kasih banyak atas nanya. Saya ucapkan semoga sukses kegiatan kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rika yang telah menyampaikan sambutan dan apresiasinya kepada penulis buku Izinkan Aku Menikah Lagi karya Kak Rara Syasha. Selanjutnya, karena berhubungan tamu undangan kita belum hadir, kita sambut Kak Rara Syasha, penulis Izinkan Aku Menikah Lagi.
Nanti Kak Rara akan menyampaikan secarcik kisah tentang novel ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat daripada Kak Rara ini. Kak Rara ini luar biasa. Karyanya banyak banget. Ada berapa Kak karyanya Kak? Bisa Ada ditayangkan tadi? puluhan, lebih 30. Luar biasa, keren banget. Nah, Kak Rara Sasha ini merupakan, Kak Rara ini nama penanya ya Kak Rara ya. Nah, nama asli Kak Rara ini Dian Rahmawati. Kak Rara ini lahir di Bangil 16 Oktober 1981, terlahir dari pasangan Muhammad Sayuti yang berdarah Banjarmasin dan Ibu Komariah Arab Manado. Nah, itu profil kelahiran Kak Dian Rahmawati. Kemudian menempuh jenjang pendidikan formal. Macam-macam nih Kak Rara ya, ada di Bangil, Probolinggo, Martapura, kemudian di Surabaya. Ya Kak Rara luar biasa. Kemudian menempuh pendidikan informalnya juga nih. Di Pare Kediri bahasa Inggris, Dian Institute Kediri, Indonesian Youth Institute komputer. Kemudian Kak Rara alhamdulillah sudah dikaruniai 4 putra. Benar Kak Rara ya? Kemudian riwayat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di SDN Pogar 3 Bangil. Kemudian sebagai resepsionis di Departemen Front Office Gria Sakinah Hotel and Resort. Selanjutnya sebagai divisi ekspor import, sebagai administrasi di Indonesian Youth Institute, sebagai kepala marketing, sebagai sekretariat di Badan Advokasi Hukum Nasdem, DPW Jawa Timur. Menjadi petani di Kota Baru Kalimantan Selatan, menjadi bagian administrasi di Travel Haji Umroh Banjarbaru, kemudian sebagai Direktur Surya Damai Mart, dan sebagai penulis novel. Wah, Kak Rara luar biasa. Pengalaman organisasi Kak Rara, Ketua Irmawati PDIRM Probolinggo, anggota HMI. Kemudian buku yang pernah ditulis banyak banget ini teman-teman. Kak Rara ini mulai aktif menulis sejak tahun 1998. Benar ya Kak Rara ya? Ada juga Suara Lelaki yang dipublikasikan tahun 2012. Pelacur Bertemu Tuhan tahun 2013. Kemudian ada Politisi Mencari Cinta tahun 2017. Bersamamu Aku Tenang tahun 2018. Bu Guru Aisyah tahun 2019. Kemudian ada Kepak Sayap Merpati tahun 2019. Nah, ini masih banyak banget sampai ke bawah, sampai dari yang Inggris, dari yang fiksi, non-fiksi, kemudian ada juga tentang tokoh. Kak Rara nih, emang lengkap. Ini tentang tokoh, salah satunya tentang Bapak Jokowi antara striker, back, dan gelandang. Kemudian ada Secercah Harap untuk Ibu Hovifah, Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kemudian Timbul Tanpa Tenggelam. Nah, buku ini atau karya ini dipersembahkan untuk Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina. Wah, CV singkatnya tapi panjang ya Kak Rara ya, tapi memang luar biasa. Nah, dari judul bukunya Izinkan Aku Menikah Lagi. Kak Oyo pertama baca judulnya ini Kak Rara, Izinkan Aku Menikah Lagi. Dari kata izinkan aku menikah lagi. Ada beberapa tokoh di dalamnya Kak Rara ya. Izinkan aku, berarti ada orang yang meminta izin dan dimintai izin, baik itu suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. Untuk apa? Tentunya untuk hal yang sangat serius, yaitu untuk menikah lagi. Tentunya kami yakin cerita ini sangat menguras emosional kita banget dengan kreativitas yang dibangun Kak Rara dalam naskah tulisan ini. Untuk persilakan kepada Kak Rara menyampaikan tentang Izinkan Aku Menikah Lagi. Kak Rara, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Oyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Oyo Hidayah Siregar selaku moderator di acara Meet and Greet dengan saya penulis buku Izinkan Aku Menikah Lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rika Sa'diah yang luar biasa sudah mensupport saya
Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Muzammil Syafi'i SHMSI selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nafisa yang berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata di acara ini. Saya ucapkan juga salam hormat, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, seluruh undangan, seluruh peserta yang bersedia hadir di acara Meet and Greet buku Izinkan Aku Menikah Lagi. Izinkan Aku Menikah Lagi itu sebenarnya sebuah novel biasa yang awalnya saya ikut sertakan di dalam karya-karya saya yang ada di Starry Writing. Starry Writing itu sebuah aplikasi yang di dalamnya berisi banyak sekali novel dari penulis-penulis Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau baca, kita tinggal download aplikasinya namanya InNovel. Di situ saya awalnya hanya menulis biasa, seperti juga penulis-penulis yang lain. Lalu kemudian, kalau sebelum-sebelumnya seperti yang sudah dibacakan oleh Kak Oyo tadi, di CV saya, bahwa saya sudah menulis, alhamdulillah, diizinkan Allah menulis 32 buku, 32 novel fiksi. Kemudian ada beberapa juga buku tentang tokoh. Sebelumnya, kalau misalnya saya menulis novel biasa, novel cetak, yang dicetak biasa, itu kan saya tidak bisa melihat komentar dari pembaca. Ketika saya menulisnya melalui aplikasi, secara otomatis pembaca itu ternyata bisa memberikan komen gitu. Dari komen-komennya itu akhirnya membuat saya untuk tertarik semakin banyak lagi menulis. Novel Izinkan Aku Menikah Lagi itu sebetulnya diangkat dari sebuah kisah nyata dari perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Perempuan bernama Arum ini memiliki seorang suami yang pada akhirnya suami tersebut jatuh cinta lagi di perjalanan pernikahannya. Jadi pernikahan yang awalnya biasa-biasa saja, pernikahan yang awalnya damai-damai saja dengan anak-anak yang baik, yang nyaris tidak ada masalah, kemudian tiba-tiba harus tergoncang ketika sang suami jatuh cinta dan meminta izin untuk menikah lagi. Harapan si suami ketika dia menyampaikan izinnya, dia tidak melakukan sebuah dosa karena dia sudah minta izin. Tapi tidak begitu ternyata yang dirasakan oleh sang istri. Gejolak-gejolak yang mungkin terjadi sampai kemudian novel ini awalnya hanya 30 episode. Kemudian menjadi beberapa episode semakin banyak setelah saya membaca komentar-komentar dari pembaca yang ada di sana. Jadi mereka tanya, kenapa harus begini? Harusnya seperti ini. Harusnya jangan dikasih izin dong. Kalau sudah dikasih izin tuh nggak mungkin lagi mau adil gitu. Jadi semakin panjang dan semakin menarik. Yang pasti inti dari novel ini saya ketengahkan. Saya hanya berharap ke depannya kepada seluruh penulis tentunya menulis itu kan memang diizinkan kita mau bercerita seperti apapun, sementara selama itu sesuai dengan riset, selama itu sesuai dengan norma, selama itu tidak melanggar batasan. Jadi kita diizinkan menulis tentang apapun. Tetapi harapan saya dengan menulis Izinkan Aku Menikah Lagi itu, kita tetap punya batasan-batasan, kita tetap punya norma-norma, jadi kita tetap mengetengahkan bahwa kita adalah perempuan Indonesia yang luar biasa, perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang tangguh, perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang selalu taat pada agamanya, dan perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang selalu menjaga martabat dan harga dirinya. Itu aja Kak Oyo sementara. Baik, terima kasih Kak Rara yang telah menjelaskan secara singkat latar belakang menulis novel ini, dan juga tentunya Kak Rara di sini dengan adanya teknologi dapat mempermudah Kak Rara sendiri sebagai penulis bertemu dengan para pembaca setianya ya Kak Rara ya. Iya, betul. Nah, iya, terima kasih Kak Rara. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Muzammil Syafi'i, anggota DPRD Jawa Timur. Selamat sore Bapak, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempersilahkan juga kepada yang terhormat
Haji Muzamil Syafi'i untuk memberikan sambutannya Bapak nih dalam acara Meet and Greet kami kali ini bersama Karara Syasa. Kepada Bapak Haji Muzamil Syafi'i kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bergabung. Walaupun saya sudah 3 kali ini diminta untuk bisa bergabung, saya sudah bergabung tapi hanya sebagai partisipan belaka terhadap langkah perempuan Indonesia yang sudah makin maju. Nah, saat ini seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Rara, yang kebetulan sekali sama bapaknya dengan saya di Kabupaten Pasuruan, juga Kak Rara juga di Kabupaten Pasuruan, yang alhamdulillah sudah menulis berbagai macam tulisannya. Salah satunya adalah izinkan aku menikah lagi. Saya yakin ini bukan cerita saya ini. Halo, ngaku ya Pak ya, Bapak pelaku, pelaku ya Pak. Dan saya baru tahu kalau buku ini sudah beredar luas, baru beberapa kira-kira 1 bulan inilah saya diberitahu oleh Kak Rara. Oleh karena saya mengucapkan selamat pada Kak Rara yang begitu produktif, termasuk salah satunya yang sedang dipersiapkan menulis biografi dari seorang tokoh di Kabupaten Pasuruan yang sekarang sedang dipersiapkan. Nah, saya sampaikan bahwa tulisan adalah merupakan satu upaya untuk berusaha bagaimana bisa merubah sikap sebetulnya. Di situ ada edukasi yang harus disampaikan oleh para penulis, sehingga ketika seorang itu membaca akan mampu bisa merubah sikap yang dari tidak baik menjadi baik. Nah, kita berharap para penulis mampu memberikan satu pencerahan pada kita semua yang sangat getol sekali dengan bacaan-bacaan yang ada. Nah, kami di Jawa Timur mendorong para perempuan untuk lebih banyak berkiprah di dalam rangka meningkatkan produktivitas dan dalam rangka juga ikut partisipasi di dalam rangka membangun bangsanya. Apalagi sekarang ini yang kondisi COVID yang masih belum juga selesai, sekarang sudah masuk pada tahapan recovery. Nah, ini saya kira perempuan harus banyak berkiprah di dalam rangka melakukan recovery ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dan salah satunya adalah melalui tulisan-tulisan yang saya yakin ini dengan tulisan itu akan mampu merubah dunia. Nah, selamat pada Kak Rara, dan kita tunggu tulisan-tulisan yang lain yang saya yakin akan lebih menarik, tapi jangan menggunakan gosip-gosip yang murahan, karena biasanya tulisan itu akan lebih laku ketika ada bau-bau seks, ada bau-bau macam-macam. Nah, inilah yang harus kita jaga, jangan sampai kemurnian tulisan itu menjadi satu hal yang bisa menjerumuskan kita bersama. Selamat untuk LPI dan juga selamat untuk Kak Rara. Demikian sambutan saya, terima kasih, dan ini suatu penghormatan bagi saya, bisa tampil di acara yang bergengsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muzamil Syafi'i, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Fraksi Nasdem yang sudah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami hari ini. Tadi Bapak Muzamil sudah menyampaikan sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis masa depan, khususnya Jawa Timur, umumnya Indonesia sendiri ya Pak ya. Nah, beliau juga berpesan bahwasanya menulis itu adalah berkarya, dan kita sebagai penulis harus terus meningkatkan nilai daripada suatu tulisan kita sehingga dapat bermanfaat untuk para pembaca di luar sana, seperti itu. Nah, selanjutnya
Ibu Nafisa belum bergabung ya Kak Rara ya? Kayaknya belum. Untuk sementara waktu kita mohon izin kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai karya Kak Rara, boleh dicantumkan di kolom chat dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Seperti itu. Nah, mohon izin juga nih untuk Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu para peserta yang akan bertanya, boleh membuka aplikasi yang di-share Kak Rara di grup tadi. Ya, di buku Izinkan Aku Menikah Lagi. Nah, dari Kak Oyo sedikit elaborasi ya Kak Rara ya karyanya. Kak Oyo sudah membaca teman-teman sinopsis buku Izinkan Aku Menikah Lagi. Di sini itu ada beberapa tokoh, dari judulnya saja kita sudah melihat, wah ya tokoh yang bermain di dalam cerita ini itu ada suami istri yang tadinya hanya ada kebahagiaan aku dan kamu, ternyata di tengah kisah hadirlah dia ya Kak Rara ya. Nah, apa sih kisah-kisah yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemudian di akhir cerita juga ternyata Arum menemukan sahabat sejatinya Hendrik yang juga saat itu sedang putus asa, sedangkan Arum dengan kondisi yang galau, seperti itu ya Kak Rara ya? Iya, Nah, betul. iya. Jadi suami istri awalnya itu di sini adalah Arum, kemudian Bagas. Nah, Bagas. di tengah perjalanan rumah tangganya hadirlah seorang yang bernama Raisa. Raisa ya Kak Rara ya? Nah, Iya, betul. Hafal Iya. sekali kamu. banget karena sangat puras emosi banget. Ini udah 3, Arum, Bagas, kemudian hadir Raisa. Nah, singkat cerita, pengkhianatan sudah mulai dilakukan oleh Bagas, kemudian dia memperjuangkan sosok Raisa. Setelah menikah dengan Raisa, kita tidak tahu cerita hidup di tengah perjalanan. Bagas ternyata mengidap penyakit ya Kak Rara ya. Kemudian saat itulah kesetiaan Raisa, si dia tadi diuji. Ternyata Raisa lebih memilih pergi, meninggalkan sosok Bagas ini. Lalu siapa sih yang setia? Ternyata masih istri pertama, si Arum yang dulu yang lebih kenal lebih awal gitu. Nah, ternyata setelah sakit kemudian sembuh, apakah Bagas akan berubah karakternya? Apakah mengulang kembali tingkah-tingkahnya yang sudah lalu? Ternyata tak cukup sampai di Raisa ya Kak Rara ya. Betul. Beliau kembali bertingkah, beliau kembali mendekati seorang perempuan yang bernama Era ya Kak Rara ya. Iya, kira-kira teman-teman. Jadi ini tuh bertingkat, istri pertama Arum, kemudian poligami dengan si Raisa, kemudian Raisa meninggalkan Pak Bagas, kemudian Pak Bagas juga tidak cukup sampai di situ. Beliau bertingkah lagi, kemudian mendekati seorang perempuan namanya Era gitu. Nah, ternyata bukan Pak Bagas saja yang diuji, Arum di tengah kegalauannya juga mendapat ujian. Dia bertemu dengan sahabat lamanya, yang kebetulan sahabat lamanya itu istrinya baru saja meninggal karena terinfeksi COVID-19. Lalu apa yang terjadi? Sesuatu ya Kak ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ini menarik banget. Kita mungkin bisa dilanjutkan diulas sama Kak Rara, selanjutnya bagaimana? Atau saya langsung tanya-tanya nih sama Kak Rara, ceritanya kan menggugah emosi banget. Sebelumnya di sini saya akan membaca komentar dari Ibu Nur Fadila. Kak Rara mendapat inspirasi pribadi atau lebih banyak merespon membaca? Ini sudah ada pertanyaan, nanti kita ulas satu-satu ya Kak Rara ya. Kemudian ada juga dari Ibu, mungkin ini Etni, maaf saya kurang suka cerita lelaki dan wanita mencari pembenaran dengan kegilaannya. Oke, jadi itu
nggak ada pembenaran dengan kegilaannya kayak. Kemudian dari Ibu AA, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam, ya Allah nyesek aku bacanya. Ya emang nyesek banget ya Kak Rara ya. Dan kamu, siapa sangka di depannya hadir sosok dia gitu ya Kak ya. Itu ada dari Kak Dafna, kayaknya terlewat deh. Oh terlewat. Kita bacain dulu satu-satu biar lebih, wah Kak Dafna. Iya, Kak Rara. Oh iya, Assalamualaikum Kak Rara, Waalaikumsalam. Saya Dafnah dari Bandung, izin bertanya. Pertama, apa saja proses kreatif yang dilalui Kak Rara untuk membuat cerita? Izinkan aku menikah lagi. Nah, bagus banget ini pertanyaannya yang mau kita ulas juga. Awal mulanya bagaimana gitu ya. Kedua, tadi disebutkan bahwa cerita tersebut diangkat dari kisah nyata. Apa saja kesulitan yang dihadapi Kak Rara selama proses penulisan cerita tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, dari pertanyaan pertama dulu nih Kak Rara. Dari Bu Dafna atau Kak Dafna. Asal mula menulis buku ini. Dan tadi kan kisah nyata, apa sih kesulitan yang dihadapi Kak Rara dalam menuangkan cerita, memakaikan atribut kepribadian masing-masing tokoh di sini, aku, kamu, dan dia, itu gimana Kak Rara? Kesulitannya dan hambatannya dan cara mengatasinya. Silakan Kak Rara. Oke, terima kasih Kak Dafna. Selamat sore. Semoga bahagia dan selalu bahagia. Semoga tidak ada lagi kalimat izinkan aku menikah lagi kepada seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada. Yang pasti begini, untuk kesulitan itu karena ini kisah nyata yang awalnya Rara ambil dari cerita seorang sahabat yang menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Kesulitannya mungkin untuk mengekspos bagaimana perasaannya, bagaimana keinginannya, bagaimana rasa hatinya saat dia mendapatkan pernyataan dari suaminya bahwa suaminya meminta izin untuk menikah. Kayaknya begini, kebanyakan dari kita nih perempuan-perempuan kayaknya lebih suka dibohongi ya daripada dikasih pernyataan yang jujur gitu ya. Jadi kalau kita menerima kenyataan kekasih kita atau suami kita, akhirnya ternyata ada seseorang yang lain selain kita, tapi nggak pakai izin, tuh kayaknya kita lebih enjoy ya Bunda Hartati daripada harus kita mendengar, boleh nggak sih kalau misalnya aku nikah lagi gitu ya. Akhirnya terjadi pembenaran atas kebohongan yang sudah berjalan gitu. Kalau kesulitannya sih kayaknya untuk menceritakan bagaimana perasaan yang sebenarnya. Karena di beberapa novel saya sebelumnya memang lebih banyak kepada nukilan-nukilan cerita-cerita yang saya lihat, nukilan-nukilan kejadian-kejadian pribadi, sehingga ketika saya menceritakan isi hati itu tidak terlalu sulit. Beda dengan ketika kita menceritakan kisah orang lain. Misalnya Kak Oyo menceritakan tentang kisah sedihnya ke saya. Dan saya harus menggambarkan Kak Oyo itu secara detail bagaimana perasaannya, bagaimana rasa sakitnya, bagaimana terlukanya. Otomatis itu tidak mudah, Kak. Jadi kayaknya itu kesulitan yang saya hadapi saat ini gitu. Cuman melihat support dari beberapa pembaca yang Masya Allah ya, dalam satu hari itu bisa sampai 99 pertanyaan yang harus saya jawab, sampai saya itu punya jadwal sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak setiap hari sekarang saya jawab. Kalau saya jawab terus, saya akhirnya nggak bisa bagi waktu, saya harus jawab kan. Jadi ada hari tersendiri untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi melihat antusiasme pembaca, otomatis itu membuat tangan saya, membuat perasaan saya untuk kembali terus melanjutkan cerita tersebut. Dan yang paling pasti itu keinginan terbesar adalah dalam cerita ini saya ingin menggambarkan bahwa seperti apapun kesulitan yang dihadapi oleh para perempuan di luar sana, ketika kita menghadapi masalah yang seperti ini, kayaknya benturan kerikil yang seperti ini akan dihadapi oleh beberapa orang di luar sana. Pesan moral yang ingin saya sampaikan dari novel Izinkan Aku Menikah Lagi adalah jangan pernah menyerah. Kita harus jadi perempuan yang tangguh. Seperti apapun kisahnya, seperti apapun modelnya, kita harus mempertahankan rumah tangga kita sebaik-baiknya. Itu aja Kak Uyo. Iya, terima kasih Kak Rara. Itulah tadi hambatan dan cara mengatasinya mengenai penulisan novel Izinkan Aku Menikah Lagi karya Kak Rara Syasha.
Ini ada juga berkaitan tadi Kak Rara juga sudah sedikit mengulas dari Ibu Nur Fadila. Kak Rara mendapat inspirasi pribadi atau lebih banyak merespon pembaca, Kak Rara? Terima kasih Bu Nur Fadila. Salam kenal, salam hormat dari Rara. Yang pasti kalau dari 32 cerita itu mungkin karena di CV tadi Kak Oyo membaca kan Rara sekolah di Bangil, terus pindah lagi sekolah di Banjarmasin, pindah lagi di Surabaya, pernah jadi direktur, pernah jadi petani. Jadi kehidupan yang naik turun itu dulu saya sempat beberapa saat itu saya sempat membenci Tuhan. Jadi saya sempat bicara, Tuhan kenapa sih kok saya tidak diberi kehidupan yang sama seperti perempuan yang lain. Saya juga kepengen punya keluarga yang baik-baik saja. Saya pengen punya rumah yang setiap saat saya buka banyak senyum untuk saya. Tapi ternyata perjalanan itu tidak saya lewati gitu. Jadi saya melewati naik turun kehidupan, saya melewati jatuh bangunnya, perjalanan-perjalanan yang tidak nyaman itu. Tapi ternyata ketika akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa dunia saya ada di kepenulisan, saya diizinkan menulis banyak cerita. Saat ini saya menjadi orang yang luar biasa bersyukur kepada Allah bahwa ternyata banyaknya kisah, banyaknya kejadian, banyaknya perjalanan itu karena Tuhan ingin membuat saya lebih banyak bercerita, Tuhan ingin membuat saya lebih banyak berkarya, Tuhan lebih ingin membuat saya banyak menulis dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Itu Kak Oyo. Wah, luar biasa. Jadi dengan kisah yang dialami Kak Rara ini sendiri membuat Kak Rara semakin semangat dan bangkit dan menjadikan tantangan itu sebagai motivasi untuk bisa lebih bermanfaat, memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri, dan melalui karya ini insya Allah memberikan kebahagiaan dan manfaat untuk banyak orang di luar sana, Kak Rara. Seperti yang Kak Rara bilang tadi, banyak sekali pembaca yang membaca, kemudian banyak juga komen, jadi kita merasa ada kepuasan tersendiri ya Kak Rara ya, dengan adanya sudah dibaca banyak orang dan juga bermanfaat. Ya, sebentar. Terima kasih Kak. Ingin menambahkan satu clue lagi. Saya itu sempat beberapa saat drop ketika menulis Izinkan Aku Menikah Lagi itu ada seseorang yang Masya Allah semoga saat ini beliau mungkin hadir di sini. Jadi beliau itu menuliskan di kolom komentar itu ngomong begini, Kak, saya saat ini sudah mengambil keputusan untuk berpisah dengan tunangan saya, katanya. Jadi saya kaget Bunda Hartati, loh, kenapa saya bilang begitu? Kenapa jadi berpisah dengan tunangannya? Saya ngomong begitu kan di kolom komentar itu. Dia bilang, saya kayaknya tidak siap Kak kalau harus menghadapi laki-laki yang seperti Bagas. Tunangan saya ini sudah saya kasih kesempatan beberapa kali dan ternyata masih tetap seperti itu. Akhirnya saya lebih memilih putus, Kak Rara, doakan saya ya. Dari banyaknya masukan-masukan yang Masya Allah itu, akhirnya saya berpikir, kalau misalnya saya tidak menuliskan sesuatu itu dengan akhir yang baik, dengan sesuatu yang bisa mungkin membawa manfaat, mungkin dampaknya akan luar biasa sekali bagi pembaca gitu loh. Jadi itu yang mungkin memotivasi saya untuk terus menulis yang lebih baik dari yang saat ini. Memberi semangat lewat alur cerita yang Kak Rara tuliskan dalam sebuah buku, luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya banyak nih pertanyaannya Kak, sebentar. Ada juga nih. Tadi Ibu Edni, saya kurang suka cerita lelaki dan wanita mencari pembenaran dengan kegilaannya. Nah, ini adalah karakter yang dibangun Kak Rara dalam suatu tulisan dan ini diangkat dari kisah nyata dan inilah menjadi tantangan tersendiri untuk Kak Rara bagaimana nanti membuat cerita Kak Rara ini ada hikmahnya sehingga dapat merubah persepsi para perempuan ya Kak Rara ya atau para pembaca. Betul. Ya, betul. Jadi begini, seperti yang sudah kita lihat, saya bukan berarti mengkritisi penulis-penulis yang lain, tidak. Dari saya pribadi, itu saya lebih sering melihat, jadi ketika ada sebuah permasalahan, ada permasalahan rumah tangga, kemudian masuk perempuan yang lain, akhirnya perempuannya dapat di justice bahwa dia pelakor ya, perebut laki orang gitu. Terus akhirnya timbul permasalahan, akhirnya kemudian si perempuan lebih memilih dikalahkan, atau mungkin si sutradara lebih memilih mengambil salah satu harus meninggal supaya yang lain bisa meneruskan kehidupannya, kan begitu. Kalau saya lebih kepada sesuatu yang real,
Jadi saya ingin menampilkan bahwa meskipun semuanya masih hidup dan baik-baik saja, ketika kita bisa menghadapi masalah itu sesuai dengan plotnya, sesuai dengan jalurnya, kita bisa menyampaikan kebenaran. Insya Allah kita tidak perlu mematikan salah satu dari tokohnya, begitu Kak Oyo. Artinya ketika permasalahan ini benar-benar muncul di rumah tangga, seperti di cerita Izinkan Aku Menikah Lagi, kenapa sih si perempuan istri pertama yang lebih dulu mengenal Bagas seperti sosok Arum bisa menunjukkan bahwa dia bisa ternyata menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang baik, dia pribadi yang menarik, dia pribadi yang bisa mempertahankan rumah tangganya, gitu Kak. Iya Kak. Wah, luar biasa. Jadi ada sudut pandang penulis ya Kak Rara di sini ya. Jadi Kak Rara tetap berusaha memberikan nilai dalam suatu tulisan untuk para pembaca setianya. Nah, di sini ada juga apa saja sih Kak, mungkin ini tipsnya dari Kak Jamratul Husna, apa saja tipsnya agar menjadi penulis yang baik Kak Rara? Penulis yang baik, Kak Jamratul Husna. Penulis pemula, apa sih Iya, yang harus dilakukan? Salam kenal, salam hormat, semoga bahagia. Penulis yang baik adalah penulis yang mampu menyelesaikan tulisannya, Kak Husna. Jadi ketika kita sudah selesai berkarya, ketika kita sudah selesai dengan satu judul, ketika kita sudah menyampaikan amanat tersebut, amanat yang ingin kita sampaikan melalui cerita, selesai itu saya anggap bahwa dia adalah penulis yang berhasil. Jadi kalau misalnya kita mau dianggap penulis yang berhasil, kita mau dianggap penulis yang baik, kita harus bersedia untuk menyelesaikan tulisan kita. Jadi nggak berhenti di tengah jalan, Kak. Begitu. Wah, keren. Seperti Kak Rara ya, Kak, ya. Dari satu novel sampai pada karya yang ke-20, ke-25, ke-30, dari yang fiksi, non-fiksi. Wah, itu yang pertama harus memang dimulai, harus ada niat dan konsisten untuk menyelesaikan satu tulisan ya. Iya, Kak. Terus sekarang itu kan tidak sulit seperti dulu ya. Kalau kita dulu, saya zaman awal-awal dulu menulis buku judulnya Suara Lelaki. Zaman itu saya di Kalimantan, Bu Hartati, Bunda Rika. Jadi saat itu rumah saya tidak ada lampunya. Saya harus menulis di malam hari saat anak-anak saya sudah tidur. Jadi saya menulis itu pakai senternya lampu HP itu, Bunda. Jadi saya menulis, terus kalau sudah selesai besok paginya saya setorkan ke internet. Saya ketik semuanya, saya rapikan. Kan dulu itu harus dikirim dulu ya. Harus dikirim dulu untuk mendapat persetujuan, baru buku kita bisa dicetak, terus kemudian bisa diedarkan, kan begitu. Sekarang tidak sulit, karena ada banyak platform-platform, ada banyak aplikasi-aplikasi yang menjanjikan bahwa semua orang yang punya talenta untuk menulis bisa menulis, dan di situ kita digaji gitu. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini, alhamdulillah Bunda, Rara mengakui bahwa tulisan-tulisan itu paling tidak sudah memberi warna dalam kehidupan Rara dan anak-anak, begitu. Iya, Kak Rara luar biasa. Jadi memang skill-nya itu emang bisa dilatih, skill menulis ini ya Kak Rara. Kak Rara dulu lebih menulis lampu senter, kemudian tulisannya diajukan kepada penerbit, kemudian masih ada revisi hingga sampai sekarang Kak Rara sudah menggunakan platform. Jadi ada jalan ya Kak Rara, luar biasa. Kalau kita ada niat, ada usaha, ketemu jalannya, wah indah banget ya. Dan gajinya gaji dolar loh di aplikasi-aplikasi itu, jadi kan keren gitu loh. Jadi selain kita punya kebanggaan, ayolah semua perempuan Indonesia kita bangkit, kita bangun, mungkin kita mulai tunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya bisa berbuat sesuatu meskipun kita berada dari rumah. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita mau mendengarkan olo-olo orang lain, kita mau mendengarkan cemoohan orang lain. Oke lah, yang sudah kita tinggalkan. Sekarang kita mulai lagi, kita bangkit, kita buka lembaran baru bahwa ini loh saya bisa menghasilkan kok dengan tangan saya sendiri, saya bisa dapat duit halal kok, gitu Kak Oyo. Iya, luar biasa Kak Rara ya, dengan latar tadi Kak Rara ini kisah nyata, latar belakang Kak Rara sendiri hingga bangkit menciptakan suatu karya. Jadi keterbatasan, ternyata kita kalau kita gali kita dapat menembus batas kemampuan kita ya Kak Rara. Kalau kita gali, apalagi sekarang banyak sekali wadah yang dapat mengasah skills kita untuk menulis, untuk berbagi terhadap sesama. Seperti yang cerita Kak Rara tadi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan.
dari Kak Anisah dari Kompak UNJ. Terima kasih kepada penulis sangat kreatif dan hebat menciptakan karya yang judulnya berbeda dengan judul novel-novel lain. Saya pernah beberapa kali membaca novel mengenai orang ketiga. Apakah ada perbedaan dengan novel-novel lain mengenai orang ketiga ini? Dan bagaimana perasaan penulis saat menuangkan idenya saat menulis novel tersebut? Terima kasih. Gimana tuh Kak Rara? Banyak nih novel ketiga, katanya sering juga membaca. Sekarang kayaknya lagi booming ya novel orang ketiga itu gitu. Emang tren setiap Kalau sebenarnya awal-awal dulu Bunda mohon maaf, awal-awal dulu itu Rara tuh apa ya, seneng banget gitu baca novel-novel orang ketiga gitu. Cuman semakin kesini itu apa ya, saya jadi semakin gedek gitu. Kenapa sih kita nggak berusaha menampilkan nih perempuan pertamanya baik, perempuan keduanya baik, terus keduanya bisa bersinergi dengan baik, terus akhirnya kalau misalnya si laki-laki ini yang ngomong izinkan aku menikah lagi atau ngomong minta izin untuk memadu gitu, biarkan aja si laki-laki yang memilih antara yang baik dengan yang baik. Kan kamu nih yang bikin permasalahan, udah kamu aja yang selesaiin, jangan kita, kan begitu. Sedangkan di novel-novel yang lain itu kalau menurut pandangan saya, perempuan dengan perempuan ini diadu sendiri gitu kan. Mereka saling bertengkar sendiri, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau dianggap salah, tidak ada yang mau melihat kekurangan masing-masing. Di novel-novel saya, terutama diizinkan aku menikah lagi, ada juga satunya aku mau di madu, ada juga pelakor itu aku. Di sana saya ingin menampilkan bahwa kalau perempuan ini, kalau kita ini tidak mau ada pesaing, kalau kita ini tidak mau ada orang kedua, kita harus tampil bagus dong, kita harus tampil lebih baik dong gitu. Jadi cerita-cerita pada dan di cerita ini Arumnya itu sudah baik ya Kak ya. Jadi ya ceritanya menarik banget gitu ya. Udah menampilkan sisi terbaik. Arum ini baik gitu. Kurangnya apa gitu ya. Gitu. Aduh, iya. Bisa gitulah perbedaan. Sampai tertawa terpingkal-pingkal. Iya Kak Anissa, itulah perbedaan cerita orang ketiga yang di buku novel Izinkan Aku Menikah Lagi. Jadi ini karakternya dimunculkan sama-sama baik. Gitu. Nah, ada lagi dari Kak Edrida Pulungan. Yang pertama, ini ada 3 pertanyaan Kak Edrida. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari mana saja Kak Rara dapat proses kreatif dalam menulis novel? Kemudian yang kedua, apa karya kakak yang paling berkesan? Yang ketiga, bagaimana tanggapan kakak tentang dinamika pelakor yang sering jadi perhatian publik? Apakah seorang istri yang sudah sabar bertahun-tahun lebih baik berpisah demi kebahagiaannya dan anak-anaknya? Terima kasih. Ada 3 nih Kak Rara. Awal menulis, prosesnya sampai sekarang kreatif banget. Karya yang paling berkesan, kemudian tanggapan kakak dengan dinamika pelakor. Apakah yang pertama yang baik, lebih baik berpisah demi kebahagiaannya dan anak-anaknya? Oke, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim, Rara coba jawab ya. Kalau untuk yang pertama itu kayaknya lebih pada seperti Rara yang cerita di depan tadi, banyaknya kisah, banyaknya kejadian, banyaknya peristiwa-peristiwa itu yang mungkin melatar belakangi Rara akhirnya menulis. Jadi keinginan saya untuk bercerita tentang perjalanan hidup saya awalnya, supaya orang lain juga ketika mereka merasakan berada di posisi saya, mereka tidak menyerah, mereka tidak lantas mengeluh, tidak punya jalan keluar. Faktanya saya akhirnya berhasil keluar dan Tuhan mengizinkan saya keluar dari permasalahan tersebut. Itu Kak. Terus kalau yang kedua, karya yang paling berkesan ya Kak Oyo? Iya, karya yang paling berkesan. Karya yang paling berkesan itu di judul Pelacur Bertemu Tuhan. Jadi itu karya kedua yang saat itu sempat dilaunchingkan. Jadi waktu itu ada sponsor dari Toyota ya, saat itu tahun 2002 kalau nggak salah itu. Nah, tahun 2013, 2013, jadi ketika saya terlempar ke Banjarmasin, saya harus tinggal di kota baru, kemudian saya menulis itu, dan saya bertemu dengan seorang teman yang ternyata dia sangat tertarik gitu dengan penulis-penulis, dan kebetulan saat itu belum sebanyak sekarang penulis.
akhirnya saya diajak untuk launching di sebuah hotel berbintang yang saat itu banyak sekali pesertanya. Saya tidak menyangka gitu, animo masyarakat Banjarmasin, bukan Jawa loh ya, animo masyarakat Banjarmasin luar biasa. Jadi ketika mereka datang, kita bercerita, saya bercerita proses awal bagaimana buku Pelacur Bertemu Tuhan itu. Terus saya ditanya, apa dengan menulis Pelacur Bertemu Tuhan berarti penulis harus jadi pelacur dulu ya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang sangat terkesan sekali di dalam cerita itu, si perempuan itu kan jari kakinya terpotong ya karena bertengkar dengan istri pertamanya sampai diinjak gitu ceritanya. Jari kakinya terpotong. Saya saat itu ketika saya bercerita, saya diminta untuk berdiri. Akhirnya saya berdiri, saya nggak tahu maksudnya apa. Saya diminta untuk berdiri dan saya diminta untuk membuka sepatu saya, Kak Uyo. Jadi itu berkesan sekali. Saking dia tuh pengen taunya nih kisah-kisah kamu sendiri apa kisah orang lain. Jadi saya nanya, buka sepatu, saya nanya begitu. Enggak, saya mau lihat jempol kakinya beneran nggak ada nggak, katanya begitu. Jadi saya sampai, oh ternyata tulisan itu sampai seperti itu ya nafasnya di pembaca gitu loh. Makanya kadang-kadang, iya saya lihat betul. Oh ya, ini jarinya Kak Rara ada beneran nggak ya? Kalau emang nggak ada berarti ini ceritanya Kak Rara nih, bukan ceritanya orang lain, katanya begitu. Jadi saya sampai akhirnya menjelaskan bahwa tidak semua novel itu yang ditulis oleh seseorang adalah kisah pribadinya. Mungkin terjadi nukilan-nukilan mungkin, tapi tidak seluruhnya harus proof dari kisah penulis tersebut gitu, Kak. Makanya saya bilang ya, ternyata Masya Allah tulisan itu memang benar-benar bisa mempengaruhi orang lain gitu loh. Kadang-kadang ketika saya membaca ada beberapa tulisan yang saya baca tentang pelakor, tentang seseorang yang sudah patah hati, terus akhirnya ngomong ada ya, udah kalau begitu kalau kamu udah nggak mau sama aku, sebaiknya kamu minum racun aja deh gitu, kamu aku racuni aja. Kalau di penulis-nulis kayak gini, terus orang-orang di luar sana yang ditinggal sama suaminya akhirnya melacuni suaminya semuanya, kan heboh nih ceritanya, kan begitu Kak Oyo. Jadi itu yang berusaha lebih Rara luruskan gitu. Iya, jadi ada konflik yang Kak Rara munculkan, ada juga nilai yang dapat diambil oleh pembaca gitu Kak Rara. Iya. Jadi pertanyaan ketiga. Jadi tentang menyikapi pelakor yang lagi marak nih. Sebetulnya kalau Rara sendiri itu nggak ada sih kisah namanya pelakor tuh ya. Kayaknya tamu itu akan datang kalau kita mengundang. Jadi kalau kita tidak mengundang, tidak mungkin ada tamu yang datang begitu. Maksudnya bagaimana kalau kita sudah jadi istri yang baik, kalau kita sudah jadi istri yang taat, kalau kita sudah jadi istri yang istimewa, seperti Ibunda Khadijah ya, tidak akan ada tamu yang datang begitu. Jadi jangan memberi kesempatan untuk tamu datang ke rumah kita tanpa diundang begitu. Terus kalau misalnya ternyata Tuhan memberikan kisah itu dalam kehidupan kita, jangan mundur dong. Kita fight, kita tunjukkan bahwa kita berhasil mempertahankan rumah tangga kita gitu. Kalau setiap ada cobaan seperti itu, terus kakak milih mundur, kakak milih udah deh, gue putus aja deh sama kamu, gue cerai aja deh, udah kamu udah nggak bisa dipercaya. Yakin nih, kalau udah berumah tangga lagi, kita bakal menemukan laki-laki yang lebih baik dari yang sudah-sudah, kan begitu. Insya Allah kalau kita lurus-lurus aja, kalau kita jalannya udah benar, Allah juga pasti akan memberikan petunjuk kok Kak, begitu. Gitu Kak. Kok aku jadi terbawa perasaan. Dan memang ya sangat dekat banget kan ini ceritanya dengan kehidupan kita para perempuan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Novita Dwi. Assalamualaikum Kak Rara, waalaikumsalam. Saya baru belajar untuk menulis cerpen. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya bisa membuat tulisan atau cerpen yang menarik. Tadi udah dijawab ya Kak ya dari pertanyaan yang lain. Kemudian ada Kak Bumban Dafna. Bertanya lagi nih Kak Dafna, seberapa dekatkah kemiripan kisah nyata yang jadi inspirasi Kak Rara dengan cerita yang Kakak kisahkan lagi dalam novel tersebut? Apakah ending di novel dibuat sama seperti kisah nyata, ataukah dibumbui sedemikian rupa sehingga cerita di novel lebih menarik dan membahagiakan untuk pembaca? Tadi sekilas juga diulas sama Kak Rara ya. Kalau khusus novel Izinkan Aku Menikah Lagi itu memang benar-benar kisah nyata ya.
Jadi saya ambil dari cerita seseorang yang memang menceritakan kisahnya. Dan sebelum Rara tulis itu, Rara izin dulu, boleh nggak kalau misalnya kisahmu ini saya tulis gitu. Untuk bumbu dan lain-lain, seperti yang pernah Rara ceritakan, novel ini asalnya 30 episode. Ketika banyak animo masyarakat dan otomatis menghasilkan, mohon maaf, akhirnya sekarang jadi 66 episode. Ending, berhasil, selesai. Arum akhirnya lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan menata kembali Bagas, berharap Bagas menjadi laki-laki yang baik. Karena dalam pikiran Arum, dalam persepsi Arum, untuk hidup kembali, berumah tangga kembali dengan laki-laki yang baru, membangun kehidupan lagi, menceritakan kembali lagi, itu kan membosankan dan tidak mudah ya. Jadi akhirnya Arum lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Sampai kemudian ada permintaan pembaca untuk membuat izinkan aku menikah lagi 2. Dan ternyata kisah nyatanya ini memang belum selesai gitu. Akhirnya Rara bikinlah izinkan aku menikah lagi 2, sekarang sudah 22 episode. Dan alhamdulillah izinkan aku menikah lagi 1 itu di aplikasi Innovel itu sekarang sudah berkoin. Jadi setiap pembaca membuka harus memakai koin, Kak. Kalau yang lainnya masih gratis. Iya. Wah, keren banget Kak Rara. Sampai di seri 2-nya aja sudah 22 episode ya Kak Rara ya. Buku izinkan yang tadinya di jilid 1, Arum lebih memilih untuk setia bersama Bagas ya Kak ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya ini dari Ibu Hartati. Setiap karya berapa lama nih Kak Rara menyelesaikannya? Kak Rara. Bunda Hartati, Masya Allah, tergantung moodnya Bun. Jadi kalau misalnya kayak cerita yang pelacur bertemu Tuhan tuh karena ceritanya berdarah-darah banget ya Bunda ya. Jadi saat itu pas saya lagi jengkel-jengkelnya nih sama seseorang, saya lagi jatuh cinta nih ceritanya Bunda. Tapi pas ternyata saya menghadapi sebuah permasalahan, dianya nggak ada gitu loh Bunda. Jadi saya akhirnya menulis kisah itu dan alhamdulillah cerita pelacur bertemu Tuhan itu selesai dalam 21 hari. Jadi di situ ada di buku itu memang sengaja Rara tulis karya dalam 21 hari, 150 halaman waktu itu. Tahun 2013-2014-an pokoknya saat itu. Masya Allah. Iya, memang kalau udah penulis ya Bu Hartatik ya, jadi feel-nya itu selalu ngena gitu. Titik-titik atau Iya itu keyword. tadi tergantung mood memang, tergantung mood. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Kak Rara. Assalamualaikum Kak Rara, waalaikumsalam. Mau nanya, apakah ada kriteria tertentu agar karya yang kita tulis bisa dibukukan oleh penerbit? Terima kasih Kak Rara, semoga gitu Kak. Kriteria agar tulisan kita atau karya kita diterima oleh penerbit. Pengalaman Kak Rara. Oke, kalau pengalaman yang sudah-sudah kayaknya kriteria apa ya? Kalau Rara sudah kirim naskah dan ternyata dapat jawaban, udah diterbitin aja. Cuman memang menerbitkan di zaman dulu itu jauh lebih susah kok daripada zaman sekarang. Jadi kalau misalnya ada pembaca yang, kalau misalnya ada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di acara Meet and Greet hari ini, yang kebetulan memang suka dengan menulis, terus kemudian ingin menulis, bisa kok nanti japri ke Rara. Jadi tulisannya mau dibawa kemana, di aplikasi yang mana, insya Allah Rara tunjukkan jalannya gitu. Jadi kita bisa saling sharing lah, kita bisa saling bantu insya Allah. Gitu. Iya benar. Wah itu pertanyaan dari Kak Sasa, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan. Satu lagi kayaknya. Oh iya ya. Ya Ibu Nur Fadilah, nanya lagi Ibu Nur Fadilah. Pernahkah pikir bahwa tujuan menulis ternyata dipersepsi berbeda oleh pembaca dan mengakibatkan dampak sebaliknya dari yang diharapkan? Pernah, sering. Pernah ya Kak Rara ya? Dan sangat sering, iya. Jadi pernah suatu ketika saya menulis tentang cerita Aku Mau di Madu ya misalnya. Atau ada novel saya judulnya Tarian Mistis Sang Pelacur. Jadi di situ saya bercerita tentang novel itu sebetulnya genrenya horor. Jadi saya nyoba nulis itu dibumbui dengan beberapa kejadian yang saya sempat alami, saya sempat lihat gitu ya. Jadi ada pembaca itu yang sampai inbox, terus sampai kirim sampai kirim pesan pribadi, bener nggak sih ini
jangan-jangan kamu nih ceritanya gitu ya. Jadi pernah beberapa kali pernah kok sampai disalahartikan oleh pembaca, pernah. Ada juga yang sampai sempat kirim-kirim hadiah, jadi minta alamat gitu ya, minta nomor WA. Karena kita nganggapnya mereka cuman penggemar ya, fans gitu. Jadi kayaknya nggak masalah gitu. Saat itu Rara kasih alamat, tapi ternyata akhirnya kirim hadiah. Sejak hari itu ketika ada yang minta alamat, nomor telepon gitu, nggak Rara kasih lagi Bu Hartati. Kecuali minta nomor rekening, Rara kasih. Iya, iya. Wah. Aduh, Kak Rara senang banget ini obrolannya ngabuburit pada hari ini. Ini dari Ibu Nur. Fadila. Dampaknya banyak kan positif sepertinya ya, alhamdulillah. Iya, wah keren banget emang karya Kak Rara. Sangat menginspirasi banyak orang, memberikan motivasi dari karya-karyanya Kak Rara, dari fiksi, non-fiksi, sampai pada tentang biografi tokoh ya Kak Rara. Luar biasa. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, bersama Kak Rara Sasha, penulis berbagai buku, bermacam buku. Nanti untuk lebih lanjut ingin tahu bagaimana cerita dan update buku Izinkan Aku Menikah Lagi ada di Inovel ya Kak Rara ya, betul ya? Jadi sekarang mudah dapat kita baca. Nah, sudah pasti setiap episodenya ada nilai-nilai tersendiri ya dari Izinkan Aku Menikah Lagi. Ini luar biasa berbeda dengan cerita buku orang ketiga lainnya yang tadi peserta juga nanya apa sih yang membedakan buku Kak Rara ini dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya. Pertanyaannya keren-keren banget, luar biasa, sehingga kita dapat mengelaborasi, mengkaji bagaimana latar belakang Kak Rara menulis hingga konsisten dalam menulis, kemudian memberikan nilai dalam setiap karyanya sesuai dengan tema-tema buku yang dibuat. Salah satunya pada hari ini adalah untuk kita sebagai perempuan, yaitu ketika kamu meminta kepada saya untuk menghadirkan si dia gitu. Bagaimana perjuangannya, bagaimana penerimaan kita dengan ikhlas, bagaimana kita memilih untuk menolong diri sendiri ya Kak Rara ya, bagaimana kita bertahan sesuai dengan kesepakatan kita di awal kita ketika melakukan janji suci, seperti itu Kak Rara. Iya Kak. Kami lanjutkan dengan dokumentasi, sesi dokumentasi Kak Rara. Terima kasih banyak yang sudah sharing kepada kita. Mungkin meet and greet-nya boleh kali ya di lain waktu, teman-teman setuju nggak? Kak Rara ini banyak banget knowledge sharing-nya kepada kita sore hari ini. Wah, Kak Oyo sendiri yang penulis pemula, banyak banget insight yang didapatkan. Nah, mohon izin Kak Anissa, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mohon izin juga untuk membuka kameranya. Akan kita lakukan sesi dokumentasi bersama Kak Rara Sasha hari ini. Kak Nisa? Siap Kak Oyo. Iya, Kak Nisa, silakan dihitung dan diambil fotonya. Teman-teman berikan senyuman yang terbaik. Iya. Senyuman terindah. Iya, kita harus senyum walaupun kita hari ini bedah bukunya Izinkan Aku Menikah Lagi. Silakan, Semuanya Kak ya. Nisa. Sebentar Kak Oyo. 1, 2, 3. Sudah. Dan terima kasih. Masih. Nggak kerasa ya. Oh iya, nanti insya Allah ini kita siarkan ulang melalui YouTube komunitas mahasiswa penggiat anti korupsi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tadi Kak Anissa sudah record, sudah rekaman, biar kita bisa play lagi tadi knowledge dari Kak Rara yang disampaikan, dari pertanyaan teman-teman yang sangat luar biasa sore hari ini. Jadi Kak Oya sendiri berharap Kak Rara harus ada meet and greet selanjutnya nih untuk para kita penulis. Insya Allah. Terima kasih. Ya, keren banget Kak Rara. Kemudian terima kasih Bunda Hartati. Di sini banyak banget Kak Sri Wahyuningsi. Sama-sama. Ibu Andi Kusumawati, Kak Anissa Mediana, Ibu Bumban Dafna, Ibu Eli Samsia, Bapak Ilman Nurul Huda, ada Kak Jamratul Husna, ada Kak Novita, ada Bapak
Muzamil Syafi'i, Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Fraksi Nasdem. Sudah masih stay ya Pak Muzamil ya, terima kasih banyak sudah membersamai kami pada sore hari ini. Ibu Nur Fadilah, terima kasih Ibu. Bapak Rahmat Budiman, ada Ibu Ratu Syafitri, ada Kak Sasa, ada Tubagus Fadil Ismail, Bapak mohon maaf, Ibu Yerlina Simanjuntak, dan Kak Ayu. Terima kasih. Untuk e-sertifikatnya nanti akan menyusul, kami umumkan kembali di grup, dan juga 5 penanya terbaik akan kami konfirmasi kembali di grup WA. Nanti ada sedikit hadiah kenang-kenangan dari kami, pelaksana meet and greet bersama penulis novel Izinkan Aku Menikah karya Karara Syasha. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada terdapat sikap dan perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.